Halo guys, so ini akan video yang lumayan panjang isinya tapi penting apalagi kalau Anda ada kaitan atau terjun ke dunia kripto. Oke. First of all, saya langsung di depan bilang apa adanya. Yes, ini ada data baru yang muncul sehingga apa yang kita kirakan old season ternyata kali ini di siklus 2022 akhir sampai 2025 konsep old season sudah nggak sama. Sudah nggak ada lagi seperti yang siklus-siklus sebelumnya yang mana rata-rata semua kapal naik, semua koin bang 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 bang, sudah konsep itu kemungkinan besar nggak jadi. Oke. Yes, saya mau apa adanya. Saya sendiri juga berharap bisa menghasilkan boom 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 dalam waktu cepat. Ternyata for me personally, karena sudah masuk early, kita udah serok Bitcoin waktu di bawah-bawah banget 15 ribuan, dan untuk altcoins yang kita masuknya early. Karena itu, yes, saya pribadi begitu menyadari apa yang akan saya sampaikan di video ini, bisa tutup buku mesti profit posisinya, walaupun nggak segede yang diharapkan. Begitu saya kasih warning ke komunitas kita, so ini sesuatu hal yang saya hari ini lagi rekam persis Chinese New Year, kalau sifat saya bagi yang merayakan 29 Januari. Saya hanya bisa rekam hari ini karena saya utamakan komunitas VIP. Oke, saya sadar apa yang saya sadar dan saya sharing di video ini, itu saya sadarnya tanggal 27 Januari. 27 Januari sekitar pagi-pagi. Begitu saya sadar, oke, ada data baru yang very important data yang merubah thesis, langsung segera pivot, selamatin apa yang sudah bisa diselamatin. Profit yang udah ada dari koin-koin yang sudah kita share, Fartcoin, Pipin, take profits. Koin-koin yang bahkan loss, dan pasti ada yang loss. Di antara satu portfolio pasti ada. Of course, kita harus take loss juga. Oke? Tapi tergantung entry-nya kapan. Kalau entry-nya itu seperti saya beli Bitcoin waktu di 15.000, ketika masuk ke altcoins-nya itu masuknya pasti bawah-bawah. Dogecoin kita masuk waktu cuma 5 sen, 6 sen, 7 sen. Ethereum waktu kalau nggak salah $2.000 atau berapa kita masuk. Kalau entry-nya bagus, cut-nya 27 Januari kemarin itu terjadinya dalam posisi mesti profit lah, walaupun nggak segede yang diharapkan. Oke, setidaknya semoga dari apa yang akan saya sampaikan di video ini, orang akan sadar, kasih warningnya itu jauh sebelum separah-parahnya. Dan di belakang video ini saya juga akan jelasin, meskipun minus misalkan 20%, 30%, 40%, 50%, bahkan 60% minus, masih bisa recover di dunia kripto, karena inilah sifatnya kripto. Dan meskipun sekali-sekali salah, yang penting risk management, pengelolaan resiko yang tepat, sehingga meskipun salah, nggak pernah fatal, dan bisa recovery, dan bisa mesti net profit. Oke? So, kita akan breakdown video ini jadi beberapa segmen. Segmen pertama, historinya dulu, konteksnya. Kenapa kok sebelum-sebelumnya kita dari dulu bilang akan ada old season Maret, April, and then puncaknya di situ. Datanya apa dan logikanya di mana? Itu aku akan jelasin di video ini. Nah, kemudian saya akan jelasin, oke, so ternyata kali ini beda. Untungnya kita sadarnya early, relatif early. Belum parah-parahnya, sudah take profit yang bisa di take profit, and basically selamatin portfolio. Ini kita omong di situasi yang mana seluruh pasar, mau itu Bitcoin, Ethereum, sebutin koinnya, sebulan 2 bulan terakhir memang ke samping doang. Oke? Untuk bisa take profit kurang lebih samping juga, atau cut posisi kurang lebih samping, itu mesti oke lah. Again, saya menyadari bahwa tergantung entry-nya kapan, hasilnya akan beda-beda. So, apa yang saya sampaikan itu sebenarnya dari kacamata pribadi. Oke? Anyways, setelah itu aku akan jelasin apa itu data yang, kali ini beda. Implikasinya apa untuk dunia kripto dan konsep yang bernama old season. Apakah kita old season tertunda atau totally cancel? Itu kita juga akan bahas. Kemudian kita akan bahas ke depannya. Oke, so future-nya ke arah mana dan profit-nya itu bisanya di mana. Okay, so let's get started. First of all, context and history. Why March, April? Ini aku buka chart. Ini namanya Bitcoin BLX yang tracking historinya Bitcoin dari awal ada Bitcoin sampai sekarang. Huruf-huruf yang Anda bisa lihat di layar, ini hal-hal yang sudah kita sampaikan di dalam komunitas VIP, di edukasi kita. Tapi aku akan jelasin secara singkat untuk publik juga. Intinya adalah Bitcoin ada siklus yang jelas, yaitu dari harga rendah, roket naik, koreksi gede, ke samping lama, ada yang namanya Bitcoin halving, bisa di Google apa itu. Lari lagi, koreksi ke samping, lari lagi, koreksi, bla bla bla. Oke, so teori ini udah kita pernah sering bahas, baik itu di channel YouTube Mindstack
ataupun di komunitasnya kita. Yang saya akan tambahkan yang mungkin sifatnya baru untuk apalagi kalau publik adalah yang namanya MP, midpoint, atau tengah siklus ada puncak mini. Oke, so mungkin bisa dikatakan mini puncak lah ya. Mini puncak satu di sini, April 2013. Yang siklus berikutnya gak ada mini puncak sama sekali. Siklus berikutnya lagi ada mini puncak sekali lagi di Maret-April 2021, oke? Nah, kalau yang di sebelumnya sebenarnya aja puncak-puncaknya Bitcoin itu sekitar Maret. Terus dia ke samping sebulan setengah, 2 bulan, baru ada koreksi gede, mini puncak. Oke? Kali ini kita juga berharap ada mini puncak. Oke, so we are expecting sekitar Maret-April harga Bitcoin naik pelan-pelan ke $120.000. Sementaranya altcoins lari kencang sekali. Bang, 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 bang. Itu yang namanya alt season. Nah, harusnya di Maret-April, but then something changed. Dan aku akan jelasin apa itu. Oke, so itu yang kita antisipasikan, dan sifatnya si midpoint atau mini puncak ini adalah ada koreksi gede, seluruh pasar jebol parah. Bitcoin nggak separah-parahnya. Bitcoin paling 20-30% koreksinya. Sementok-mentoknya ya oke fine, 40% bisa jadi. Right? Tapi Bitcoin relatif ke dunia kripto ya, ini kita omong Bitcoin yang bisa lari 10 kali lipat harganya, koreksi 30% mesti koreksi lah, bukan drop parah. Tapi yang bukan Bitcoin, Ethereum, Solana, altcoins yang terkenal, dropnya lebih parah dari Bitcoin tapi nggak separah-parah. Altcoin yang kecil-kecil yang disebut coin micin, dropnya sampai 90% drop bisa, 95% drop bisa, dan ketika drop, ini kuncinya. Setelah mini puncak, koin yang bukan pengecualian, kalau kita ngomong 1000 koin, 990 koin itu udah dead, oke? Mau recovery pun nggak kena all time high, udah jebol lagi, gitu loh. Jadi kayak puncak, drop, puncak kecil, dan udah mati setelah itu, right? So kuncinya adalah jangan pegang koin-koin micin lewat dari mini puncak. MP. Mau pegang Bitcoin boleh, karena Bitcoin long term lari terus. Mau pegang Ethereum boleh, long term lari terus. Mau pegang dari siklus ini terlihat dari datanya, mau pegang Solana pun, Solana makin lama naik. Solana ke $1.000 itu mesti masuk, paham ya? Cuma kapan, ya kan? But pegang koin seperti itu mesti bisa outperform pasar tradisional, properti, saham, bla bla bla. Pegang koin micin, no, beda cerita. So we knew, kita menyadari akan ada yang namanya mini puncak. Makanya dari 1 tahun yang lalu saya sering sekali bilang Maret ya berdasarkan data. Namun muncul pikiran sekitar sebenarnya tanggal 26 malam, 26 Januari. Bibit pikirannya muncul tapi belum matang. Bagaimana kalau kali ternyata puncak mininya si MP mini puncak ini bukan di Maret. Bagaimana kalau ternyata puncaknya itu sebelumnya? Nah, dari situ mulai pikirkan, oke, ada data apa saja, oke? Karena begini, saya ceritakan apa itu tanda-tandanya ada puncak di pasar retail, oke? Intinya itu gini loh, ada bubble ya, bubble itu roket semuanya, and then bubble-nya meletus. Pasti ada tandanya, oke? Di alt season sebelumnya ada 2 chart yang penting. Chart pertama namanya total chart. Total chart itu chart yang mengukur seluruh dana yang ada cemplung ke kripto. Mau itu orang masuk duit ke Bitcoin itu dihitung. Orang masuk duit ke USDT, USDC, stable coins itu dihitung. Orang masuk duit ke Ethereum itu dihitung. Semuanya dihitung. Sampai ke koin-koin micin-micin semua. Dihitung, dikumpulin semua. Itu yang namanya total market cap atau total chart. Dan kalau angkanya bilang 3,42 triliun, berarti 3,42 triliun itu campur aduk. Mau Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC, Dogecoin, sebutinlah nama koinnya apa, itu kombinasi semua itu. Oke? Ketika ada alt season, harusnya total chart lari kencang ke atas, itu tanda pertama. So ini aku buka beberapa chart paralel ya, kiri kanan ya. So total chart, Ethereum, BTCD itu chart ketiga, oke. And then yang keempat BTC USD. Okay. So, kalau ada yang old season yang kita semua kenali ya, yang mana semua koin rata-rata bang naik semua, total chart naik, yang artinya dana dari luar kripto lagi buru-buruan masuk ke kripto.
Oke, so ini ceritanya orang-orang jual rumah buat masuk kripto, jual saham masuk kripto, cairkan deposito masukin kripto, bla 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 bla, seluruh dunia. So total chart harusnya naik. Oke, di saatnya total chart naik, dan itu bisa kelihatan di sini ya, kalau Anda lihat ke layar saya di atas ini. Dari periode Februari, Maret, April, jumlah uang yang masuk ke kripto masuk terus, makanya total chart naik. Tapi masuknya bukan untuk beli Bitcoin, masuknya buat beli altcoins, koin-koin micin. Makanya di periode yang sama BTCD, yaitu Bitcoin Dominance Chart, berapa banyak duit yang masuk ke Bitcoin atau yang bukan Bitcoin, dia jebol turun, yang artinya altcoins dapat dana ekstra itu. Nah, itulah yang menyebabkan alt season. Nah, ini udah terulang berkali-kali di siklus-siklus sebelumnya. Makanya waktu di Maret April 2021, Bitcoin ke samping, sedangkan jumlah uang yang masuk menambah triliunan dolar, sedangkan BTCD turun air terjun ini. Nah, itu bagus. Itulah yang namanya alt season. Itu yang kita harapin di sini. Dan ini konsisten dengan semua materi yang kita mengeluarkan. Harusnya total chart naik, ini dia, total chart naik, BTCD turun. Dan itu menandakan bahwa alt season sedang berjalan. Oke? But then something changed. Ada sesuatu yang klik di pikiran aku, dan sebenarnya munculnya itu dari data baru sih. Kalau Anda lihat ke konten yang sudah kita pernah publish, saya pernah jelasin apa itu kuncinya jadi forecaster yang akurasinya tinggi. Salah satu orang yang aku sebutin di video itu adalah namanya GCR. GCR itu seorang yang secara rekam jejak ya, forecastingnya dia itu tingkat dewa. Bener-bener gak pernah salah sepanjang sejarah yang dia keluarin prediksi. And intinya adalah di video yang sama di YouTube dan juga di private di komunitas VIP waktu saya sebutin dia di live stream, saya itu sering bilang, saya itu memang belajar banyak dari si GCR, sehingga di dunia Bitcoin at least, ramalan saya di Bitcoin itu super duper akurat. Sampai sekarang pun, even waktu kondisi seperti sekarang, saya yakin gak ada satupun orang yang ikut saya atau di member VIP yang bisa bilang akurasi Bitcoin saya itu jelek. Gak ada satupun orang bisa bilang gitu, karena memang akurasinya luar biasa tinggi. Nah, saya belajar cara big itu dari contoh-contoh seorang kayak GCR, oke? Nah, masalahnya gini, beliau itu semi pensiun untuk siklus kali ini. Dia itu cuma nyebutin pas di awal-awal siklus, oke, Bitcoin akan nyampe 100.000 sebelum 2030, ternyata udah di 2024, and Ethereum akan nyampe 10.000 dolar sebelum 2030. Itu aja yang dia sebutin secara publik. And then sepanjang siklus basically diam, sekali-sekali nengok tapi nggak signifikan. And then beberapa hari yang lalu dia munculkan tweet yang sadarnya tanggal 27 Januari yang bilang ini waktunya untuk less greedy bukan more greedy. Di situ aku langsung reassess. Bisa jadi puncaknya actually udah lewat. Bisa jadi nggak jadi Maret, April. Bisa jadi total chart nggak jadi nambah dana. Bisa jadi BTCD nggak jebol. Bisa jadi untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Ethereum tidak outperform Bitcoin. Oke? Nah, di sini saya cukup beruntung. Kenapa? Karena dapat beberapa koin-koin yang moonshot luar biasa. Pipin, Fartcoin, Spurg. Yang paling terakhir ya, kan di video yang terakhir kita posting itu membahas harus mulai take profit, harus mulai. Dan orang-orang umum nggak bisa lihat ada moonshot sama sekali sejak video itu diposting. Tapi di komunitas dan di wallet saya masih ada moonshot terakhir, yaitu di koin-koin yang bernama Base Coins. Ini koin-koin yang ada di jaringan Ethereum. Ethereumnya sendiri nggak roket, tapi koin jaringan Ethereum lari kenceng. Base Coin. Ini sejenisnya Dogecoin, sejenisnya Toshi, Mochi, sejenisnya apalagi Migos, KeyCat. Ini kita semua masuk early gitu loh. Sehingga seminggu 2 minggu terakhir ini yes dapat moonshot 3x, 4x, 5x Toshi kita beli 130 juta, take profit 700 juta sempat. Itu kan lumayan. Kita merasakan old season yang chapter terakhir lah. Tapi yang masuk ke koin-koin yang bukan Ethereum nggak rasa sama sekali, nggak sadar ada moonshot. Sehingga tahunnya berjarak doang. Nah, di situ saya langsung reassess. Oke, kalau memang ini nggak jadi Maret April, apa itu tanda-tandanya bahwa ternyata kali ini nggak ada old season yang seperti biasa? Yang jelas puncak itu selalu ada mass retail market masuk. Oke,
Kapan itu kita ada lihat mass retail masuk? Oh, I know, namanya Trump coin. Donald Trump mengeluarkan meme namanya Trump. Satu hari si satu coin ini dari 18 sen kalau nggak salah titik terendahnya, boom lari ke kalau nggak salah $75. Kenaikan luar biasa ratusan kali lipat kalau beli pas di bawah. Oke? Dan di saat itu bahkan orang-orang yang harusnya nggak tahu kripto, tanyain kripto. Akuntan yang bener-bener by the book nanyain Trump coin menurut kamu gimana? Gitu. Orang-orang yang harusnya nggak tahu apa itu kripto mulai mikirin apa sih ini namanya Trump coin, mungkin aku perlu masuk gitu. Dan itulah yang aku in hindsight ya oke, harusnya itu puncaknya. Nah, tesisnya sebelumnya adalah uang yang masuk ke Trump coin harusnya beralir ke mana-mana, ke koin-koin yang belum moonshot gitu. Ternyata bukan ternyata ya, untungnya sebelum kita sadar too late, sudah sadar kayaknya enggak deh, kali ini kayaknya beda. Makanya sih kita duluan selamatin dana. Nah, Anda nonton video ini mungkin bukan tanggal 29 lagi. Editor perlu waktu edit, bla bla bla. Bisa jadi tanggal 30, 31, bisa jadi awal Februari, right? Itulah masalahnya. Dalam hal ini saya benar-benar berusaha kasih warning secepat sebisanya. Tapi of course, aku harus pikirkan prioritasnya kemana. Of course, yang paling cepat di dalam VIP-nya sendiri. Tanggal 27, begitu saya sadar, harus pivot, boom. Selamatin yang bisa diselamatin, take profit yang bisa di take profit, sekaligus yang udah harus di cut loss ya cut loss gitu loh. Net overall masih gak sebagus antisipasinya kita, tapi masih oke. Saya pribadi masih profit, I understand. Of course ada member yang gak profit posisinya, tapi masih recoverable. Minus 50% pun masih recoverable gitu loh di dunia crypto. Itu better daripada udah minus 50 turun lagi 99% dari 50. Paham ya? Right. That is more important. So prioritasnya ke VIP dulu. Mereka sudah ditanganin, sudah dijelasin sebaik sebisanya. Selesai, oke. Sekarang publik, right? I'm doing this as fast as I can. So intinya adalah beberapa data yang dan lengkapnya saya memang udah share di VIP, tapi untuk satu video ini mungkin kepanjangannya. Intinya adalah saya pertimbangkan banyak data yang bilang I think this time is different. There is no gak ada lagi yang namanya old season. Meskipun kita entry-nya bagus-bagus semua. Filecoin dari 40 juta, 70 jutaan entry saya, member ada yang 20 juta, lari ke sempat 2,6 miliar. Kenaikan yang luar biasa untuk beberapa orang 100x dapat. Right. Koin-koin kayak Pipin 15 juta ke 150 juta, puncaknya 280 juta. So entry-nya bagus. Bully bahkan Bully waktu saya call itu di 13 juta. Terus saya bilang pertimbangkan agresif di 24. Nah, mistake-nya saya untuk kategorinya Bully tetap average lagi di atas gitu. Tapi even average begitu masih bisa cut. Ya buat saya rugi pun rugi dikit dan itu tercover banget sama koin-koin yang profit gede, si Filecoin, Pipin, Spurg, dan lain-lain. Sehingga overall mesti selamat. Gak sebesar yang diharapkan profitnya, tapi mesti oke. Tapi selisih sehari aja, selisih 2 hari, dari udah terima data warning, ini harus segera amankan, ke beneran take action. Cuma selisih sehari 2 hari itu bedanya jauh sekali. Kalau memang udah bubble pop, meledak bubble-nya cetos, semuanya jatuh, sehari minus 40%, sehari 60% minus itu bisa. Paham ya? Oke? So itu kenapa timing itu super penting di tahap ini. Nah, bagi yang sudah mendengarkan, at least you dapat warningnya early lah. Ini saya bicara ke orang-orang di komunitas VIP. And of course, masih bisa recovery. Definitely bisa. Kedepannya, imbasnya apa? Oke, so old season ternyata nggak sama. Why nggak sama? Sekarang in hindsight kelihatan. Right? Of course, pas lagi kejadian nggak se-obvious sekarang. Dana yang masuk, total chart kan memang ada kenaikan. Tapi dana yang masuk itu mostly bukan dari retail, mostly dari institusi dan pemerintah. Makanya ada, banyak negara mulai ada Bitcoin Reserve, banyak institusi udah munculkan reserve-nya Bitcoin. Even sekelasnya Elon Musk, kalau nggak salah Apple juga mulai ada reserve di Bitcoin. Semua institusi, semua pemerintah fokusnya Bitcoin semua, right? Karena aturannya baku. Institusi atau badan keuangan besar, mereka itu ada aturan perusahaan, nggak bisa semena-mena. CEO-nya bilang, aku mau masuk ke shitcoin, mau masuk ke, sebutin deh apa itu, right? Mereka nggak bisa sembarangan masuk meme coins, right? So fokusnya mereka cuma Bitcoin dan fokusnya mereka bukan gerakan sebulan ke depan, mereka gerakannya itu setahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, much longer time frame. So
most likely dana baru yang masuk udah bukan lagi dari retail, banyaknya masuknya itu institusi dan level pemerintah. Yang artinya ke depannya sudah gak ada konsep old season semua koin naik barengan. Konsep itu udah mati, oke? Tapi masih bisa cuan, caranya aja harus beda. Kalau diperhatikan, ini saya bicara sekarang apalagi ke komunitas yang VIP. Kalau diperhatikan, mayoritas entry kita itu jago banget. Bener-bener di bawah. Exitnya aja yang gak sempurna. Oke? Harus bisa enter bagus, dan kedepannya harus segera take profit, 2x take profit, 3x take profit, 5x take profit. Harus seperti gitu. Sudah di posisi modal secure, profit secure, sisanya yang receh-receh silahkan 10x, 100x. Kalau dapat rezekinya, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, udah profit, oke? That's artinya future old season masa depan, oke? Harus puas 2x, 3x, 4x, 5x yang cepat, boom. Terima kasih, resiko yang udah diresikukan sudah balik, sudah profit dikantongin, sisanya biarkan lari, oke? Tapi kalau untuk normal average person, artinya fokusnya di Bitcoin, mayoritasnya Bitcoin. Ini kita omong 80% Bitcoin, 70% Bitcoin, something like that lah. Ini yang mulai harus dipertimbangkan. Of course, saya terangkan ini disclaimer, bukan nasihat keuangan, bukan nasihat investasi, hanya edukasi dan opini pribadi. Dan kelakuan pribadi. Tapi itu imbasnya, karena kedepannya artinya total chart naik, jumlah uang dari luar kripto masuk ke kripto itu masuknya mayoritas ke Bitcoin ke depannya, itu artinya. Dan untuk bisa cuan ekstra daripada cuma pegang keras Bitcoin, harus bisa timing mikronya. Nah, member-member yang sudah ikut VIP, you tahu banget gerakan mikro, cari yang lebih jago. Si diamond pattern minggu kemarin yang kita bilang kalau break bearish, beneran bearish. Pas di 98.000 saya bilang di sini harus hold, beneran recover, right? Akurasi Bitcoinnya harus mantap, right? Nah, dalam rangka itu masih bisa recover kita, masih bisa. Ini saya bicara ke yang posisinya sial, ke posisi saya dan kawan-kawan yang dari awal member komunitas yang udah setahun atau 6 bulan sebelumnya masuk, right? Dan masuknya sesuai aturan dan lain-lain. Kita masih tenang, masih tenang dan masih bisa ekstra cuan. Udah cuan bisa ekstra cuan. Tapi omong gitu, ada beberapa pelajaran yang harus ditegaskan. Satu, money management. Saya udah pernah keluarkan konten yang membahas money management, right? Gak pernah all in ke koin manapun, dan harus ada safety net, right? Tergantung ukuran modalnya berapa. Kalau modalnya gede, harus lebih gede safety netnya. Kalau udah puluhan M misalkan, 30-50% itu harus aman. Aman itu apa? Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, right? Harus seperti begitu. Nah, sisanya mau di apa ya? Ada resiko tapi ada reward, boleh, tapi itu pun nggak all in ke satu koin. Harus dipecah-pecah. Sehingga, seperti saya, overall mesti bisa cuan. Walaupun nggak sebesar yang diinginkan. Gara-gara ada koin seperti Fartcoin, seperti Pipin, seperti yang luar biasa, boom 30x, boom 40x. Selama, gitu loh. Itulah namanya risk management, oke? Nah, itu yang memang harus dipertimbangkan. Nah, what happens next? First of all, kalau ini benar MP3, mini puncak ketiga di sini-sini. Ya, kalau kita lihat ke data historis, yang berikutnya apa terjadi? Sekitar sebulan 2 bulan merah-merah. Februari merah, Maret merah. Most likely seperti begitu. Kalau mini puncaknya di sini. Kalau ternyata saya salah, all season ternyata lari, ya udah. That's good news untuk future cycle. Tapi di posisi saya pribadi, udah take profit apa yang bisa di take profit, gitu loh. 1 bulan 2 bulan ke depan most likely ada koreksi yang sangat signifikan di Bitcoin dan seluruh pasar sekaligus. Bitcoin 20%, 30% kurang lebih minusnya. Ethereum, Solana dan kawan-kawan altcoins gede 30, 40, 50% di range itu. And untuk altcoin micin-micin yang market cap-nya kecil-kecil, yang maybe 100x, maybe 0, almost zero. Full 90% down, full 70 to 95% penurunannya. Nah, koin-koin yang major, Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, mesti recover, mesti cetak all-time high baru. Kalau bukan di akhir siklus ini, di akhir tahun, di puncak berikutnya lagi, all-time high baru. Oke. Namun, kalau bukan yang major pair,
siap-siap kebakar, permanen. Okay. So ini benar-benar siapa yang duluan sadar, yang duluan selamat. Kalau buat saya pribadi, udah menyelamatkan diri. Posisi profit nggak segede yang diharapkan, done, selesai. Okay. Ini kita ngomong nggak segede yang diharapkan sejak all season ya. Untuk teman-teman yang sial masuknya di atas, ya it's a loss. Saya mau ngapa adanya. Semoga money managementnya bagus. Semoga ada safety net. Sehingga lossnya masih recoverable. Untuk Anda yang nggak turut pada money management, what can we do? You know, it's a lesson. Okay? Pelajaran pahit, tapi it's a lesson. Namun, jangan hilang harapan. That's my main message sih. Kedepannya kripto tetap naik. Bitcoin terutama. Kedepannya masih better daripada semua aset jenis lain. Dan of course, kedepannya fokus saya adalah gerakan mikronya Bitcoin menuju ke gerakan yang major. Dalam hal itu, let's do it. Akurasi udah terbukti, you know, rekam jejak sudah terbukti, super akurat di Bitcoin. Let's make money di Bitcoin. Okay? Ada beberapa jurus-jurusnya yang bisa dilakukan. Of course, kita utamakan safety. So, you know, jurus-jurus yang lebih high risk mungkin kita gak buka. Tapi yang reasonable, masih bisa di-calculate resikonya sehingga performanya lebih tinggi. Yeah, we'll help you there. Okay? So, that's the current market update. Saya ngaku apa adanya. I bilang dari awal, yes, puncak di Maret, old season. It's not happening. You know, Desember pleset. Januari, orang bilang pleset, no. Di situ I disagree. Karena koin-koin yang kita pegang naik, Bitcoin naik, Fartcoin naik, Pipin naik, berkali-kali moonshot. Hanya saja nggak portfolio wide. Itu yang pleset. Plesetnya itu bukan rata semua koin. Ternyata cuma beberapa koin-koin individu. Nah, itu memang di luar perkiraan. Tapi meskipun begitu, masih selamat. Masih bisa beli lebih murah untuk dana yang disiapin buat beli lebih murah, dan dana yang masuk ke kripto sekarang carinya sementara sebulan 2 bulan ke depan yang aman, Bitcoin terutama. Okay? That's the main message. And di sini saya juga mau tegaskan, goalnya bukan untuk 100% akurat. Gak ada satupun orang yang bisa 100% akurat, termasuk saya. Saya sudah berkali-kali bilang, seakuratnya saya masih salah. Okay? Yang penting di skenario yang salah gak pernah fatal, resiko terukur. Okay? That's the main message. Dan dalam hal itu, selama money management masih ada safety net itu, dan yes, masih bisa recovery. Okay? Omong itu, yang gak sesuai, walaupun yes, it's pahit. Saya mau apa adanya, saya sendiri juga sama kok. Saya sendiri juga all time high portfolio saya itu segini tinggi, terus boom, separuh. Masih profit, tapi ya turun separuh, hilang berapa supercar rumah-rumah, you know, signifikan, oke? Okay? So, gak sesuai harapan full, tapi dalam hal ini better kunci apa yang sudah didapatkan daripada udah susah-susah cuan malah balik ke hancur, you know. That's something yang jangan sampai terjadi. So, I hope you appreciate that. Mungkin nggak sekarang. Sekarang waktu tanggal 27 kemarin, I kasih warning di VIP, guys, you have to seek safety. Di situ mungkin banyak and sampai sekarang, I assume, banyak yang, hah? Nggak jadi, old season batal, kok bisa, right? In time, you will understand. Ketika sebulan, 2 bulan beneran dia major correction ke bawah, you akan sadar, setidaknya nggak turun lagi 99%. Okay? All time high di sini, yang dapat profit dari situ, nggak close persis di puncak tapi deket ke puncak, right? Yang kebetulan miss timing, yes, it's a loss. Itu saya omong apa adanya. Yang nggak turut money management, yes, itu juga harusnya nggak begitu bagus hasilnya. Yang turut money management, meskipun ada minusnya harusnya terukur. Oke? Okay? So, sementara itu dulu update-nya. Kita akan fokus kembali memberi prediksi yang forecast dan konten yang akurat. Kedepannya, it will be focused on Bitcoin. Fokusnya di situ, and then a minority stake, let's go meme coins. Okay, tapi di akhir tahun. Okay, see you guys till then, and stay safe. Semoga kalian terima dengan baik apa yang disampaikan, and fokus ke kunci keselamatan. Profit yang udah dihasilkan dikunci. Kalaupun ada minus yang terukur. Okay, recovery mode. See you next time. Bye.